Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu serta ujian tahap 2. Kali ini saya akan mengupdate informasi terbaru terkait dengan fakta pemilihan formasi di tahap 2 ini, yang mana bisa berakibat fatal bila Bapak Ibu tidak perhatikan, sekaligus kebijakan yang berbeda antara pusat dan Pemda yang akan merugikan Bapak Ibu guru honorer. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini, sekaligus juga bila Bapak Ibu merasa ini perlu untuk dibagi, ya mohon bantuannya untuk di-share Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait dengan fakta lapangan, ini informasi yang berasal dari sahabat profesi guru. Yang pertama ini adalah formasi yang sudah terisi kenapa nggak dihapus, akhirnya mengecoh. Nah, ini menjadi penting Bapak Ibu sekalian untuk Bapak Ibu perhatikan, bahwa sebelumnya kita sudah banyak bahas, sebelum memilih formasi memang sebaiknya Bapak Ibu tandai dulu sekolah yang akan Bapak Ibu pilih nantinya di tahap 2 ini. Dan kalau tanpa persiapan itu memang ini bisa terjadi Bapak Ibu sekalian. Artinya, Bapak Ibu salah memilih formasi karena masih tersedianya formasi di tahap 1 yang mana sebenarnya sudah terisi oleh Bapak Ibu guru yang sudah lulus. Akibatnya bila itu Bapak Ibu pilih, maka tentu di tahap 2 ini walaupun Bapak Ibu lulus, Bapak Ibu tidak bisa mengisi formasi, ya. Sehingga tentu sebelum Bapak Ibu memilih itu agar diperhatikan, jangan sampai Bapak Ibu terkecoh. Lalu yang kedua Pak Ibu sekalian, Pak, tombol pemilihan formasi tahap 2 saya belum muncul di akun Pak sampai saat ini, padahal kuotanya masih banyak yang belum memenuhi di tahap 1. Kira-kira apa Pak kendalanya sampai sekarang belum muncul tombol formasi tahap 2-nya? Nah, terkait ini Bapak Ibu sekalian yang kita akan bahas nanti di belakang, memang ada beberapa daerah yang hingga sore ini daerahnya belum membuka pemilihan formasi di tahap 2. Ya, kita akan bahas ini nanti lebih jauh di belakang. Lalu yang ketiga, kita di tahap 2 tidak bisa memilih formasi, tapi formasi muncul oleh sistem. Seperti saya ikut formasi di tahap 1 Penjas SMP, tapi yang keluar Penjas SD. Itu formasi yang muncul hanya satu. Mungkin karena formasi yang tersisa di tahap 2 hanya itu. Makanya saya hanya memilih itu. Mungkin ruginya tidak bisa menggunakan hasil nilai tahap 1. Harus dari awal lagi karena yang dibuka formasi satuan pendidikan yang berbeda. Padahal di tahap 1 sudah lulus PG, formasi yang diharapkan tidak ada. Kalau terkait ini Bapak Ibu sekalian, menurut saya jika memang jurusan Penjas, ya, di PTN tidak dibedakan antara Penjas guru SD, SMP maupun SMA. Jadi saya menganggap ini kualifikasinya masih sama bagi Bapak Ibu guru lulusan PJOK, karena memang di PTN itu tidak dibedakan, ya. Kualifikasinya sama, maka kompetensi teknisnya sama, maka akan tetap berlaku nilai Bapak Ibu di tahap 1 ke tahap 2 ini. Catatan penting tidak berlakunya Bapak Ibu sekalian adalah yang tidak memilih untuk kualifikasi yang sama, ya, itu biasanya tidak akan bisa dipakai. Misalnya di tahap 1 Bapak Ibu karena kualifikasinya adalah S1 ekonomi, memilih ekonomi, lalu di tahap 2 ternyata formasi yang ada adalah prakarya, jadi itu tidak bisa dipakai. Namun dari sini informasinya ada juga ternyata rekan-rekan kita karena minimnya formasi, ya, itu sudah langsung disediakan oleh sistem. Ini catatannya Bapak Ibu sekalian, jadi bergantung kepada daerah. Lalu Bapak Ibu sekalian, pada hari ini ternyata beberapa Pemda ini di siang tadi tidak membuka seleksi P3K guru tahap 2 honorer Gempar. Ini memang ada klarifikasi dari Kemendikbud, nanti kita akan bahas, ya. Yang mana tampilan di SSCISN seperti ini, pemerintah Kabupaten Cilacap tidak membuka atau menunda pengadaan P3K guru 2021. Nah, kalau melihat ini sepertinya ada ketidaksinkronan antara pusat dengan daerah, yang mana sebagian daerah memutuskan untuk tidak membuka di tahap 2. Salah satunya adalah Kabupaten Bandung. Nanti kita akan lihat data di Kabupaten Bandung. Dikutip dari JPN.com, pemilihan formasi P3K guru tahap 2 2021 sudah bisa dilakukan sejak dini hari tadi tanggal 16 November. Namun, tidak semua peserta, baik guru honorer, guru swasta, dan lulusan pendidikan profesi guru bisa mendaftar. Ada sebagian Pemda justru menutup dan menunda pelaksanaan P3K guru tahap 2. Jadi dalam hal ini, ya, hingga tadi siang Pemda belum membuka Bapak Ibu sekalian, ya. Hal ini membuat gempar sebagian guru honorer. Pasalnya Pemda yang memilih menutup dan menunda seleksi P3K guru tahap 2 ini sebelumnya sudah melaksanakan seleksi tahap 1. Sudah meminta pengurus untuk mendata daerah mana saja yang
menutup dan menunda pelaksanaan seleksi P3K Guru 2021. Ini disampaikan oleh perwakilan Forum Guru Honorer K2. Data sementara yang diperoleh, daerah yang tidak membuka atau menunda P3K Guru adalah Kabupaten Cilacap, Pemprov Jawa Timur, Kota Tebing Tinggi, Surabaya, Kabupaten Bandung. Ini realnya ada 10 ya. Dan kalimat yang tertulis di situ Bapak Ibu sekalian adalah Pemkab Cilacap tidak membuka atau menunda pengadaan P3K Guru 2021. Jadi Pemda ternyata belum membuka untuk pemilihan formasi. Ya, dilanjutkan kemudian Pemprov Jawa Timur tidak membuka, sama isinya. Lalu ditambahkan Anda akan dapat mengikuti seleksi kompetensi pada tahap ketiga. Ini yang paling menakutkan Bapak Ibu sekalian. Bila ternyata di tahap 2 ini daerah Bapak Ibu tidak membuka formasi dan dibuka nanti di tahap 3, maka Bapak Ibu harus keluar dari daerah Bapak Ibu sekalian ya. Jikapun ternyata Bapak Ibu beruntung mendapat formasi, jelas dalam hal ini Bapak Ibu harus angkat kaki dari daerah Bapak Ibu sekalian. Begitu juga ini Pemkot Tebing Tinggi ya. Pemdanya masih membuat seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, Surabaya juga disampaikan oleh Forum Guru Honorer, ini fatal banget. Daerah-daerah yang sudah membuka seleksi P3K Guru tahap 1 sekarang malah enggak mau buka tahap 2 dan loncat ke tahap 3. Malah ada yang memutuskan menunda P3K Guru 2021. Tutur Pak Raden ya, ini adalah perwakilan guru honorer. Ada salah satu faktor menurut saya yang menyebabkan Pemda tidak membuka di tahap 2 ya, sehingga nanti kemungkinan besarnya bagi Pemda yang tidak membuka tahap 2 ini juga tidak akan membuka di tahap 3. Salah satu faktornya adalah bahwa formasi yang sisa hanya beberapa formasi saja. Ini misalnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ini adalah pemerintah Kabupaten Bandung. Jadi kalau saya pelajari di Bandung ini dengan kebutuhan formasi 2.543, ternyata hanya tinggal sedikit formasi yang tersisa. Salah satunya adalah ini SDN Cinangka 2 ya, kebutuhan formasi 2 sudah terpenuhi 22. Lalu kemudian kalau kita lihat ini tinggal di SDN Babakan Siliwangi formasi 2 ternyata ya sudah terisi satu dari non-Indo, tinggal satu formasi lagi, cukup sedikit di sini. Hal ini tentu membuat Pemda ya tidak membuka formasi di tahap 2 lagi karena memang ketersediaan formasi sangat minim, dan ini tentu menjadi hal yang paling ditakutkan oleh guru honorer. Namun demikian, sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Bu Nunuk Suryani di sini melalui akun Instagramnya, mohon maaf berhubung ada penyesuaian data pemilihan formasi pada 10 instansi berikut mengalami sedikit penundaan. Ya, ini ada data-data yang disampaikan Jawa Timur, Surabaya, Kuningan, Cilacap, kemudian Rembang. Selanjutnya Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Nias Utara, Kota Tasikmalaya. Dan disampaikan ini mohon perhatian untuk guru-guru dari 10 daerah tersebut dapat dicek lagi di akun SSCASN-nya pada malam nanti. Terima kasih. Jadi nanti malam ini Bapak Ibu sekalian. Sehingga dalam hal ini kita berharap kiranya tertundanya pembukaan pemilihan formasi di 10 daerah ini bukan karena ketidaksinkronan kebijakan yang diambil oleh pusat dan daerah, melainkan karena adanya perbaikan data. Tapi ini yang tadi memang dikhawatirkan oleh guru-guru honorer akibat munculnya pernyataan yang sangat mengejutkan di akun SSCASN. Nah, barangkali ini informasi yang bisa disampaikan Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.